Oke, hari ini kita akan belajar tentang grease pencil. Grease pencil itu apa ya? Menggambar dua dimensi di bidang tiga dimensi. Definisinya kira-kira gitu deh. Eh, grease pencil itu sebenarnya luas pemakaiannya. Dia dipakai untuk 2D animation sampai 3D animation yang berbau 2D, 2.5D, kira-kira gitulah istilahnya. Nah, kali ini saya mencoba sharing bagaimana objek 3D itu terlihat seolah-olah 2D dengan bantuan grease pencil. Ini saya sudah menyiapkan objek sederhana, jadi ini anggap aja TV jadul ya. TV jadul, bikinnya juga nggak susah. Jadi ini metode kerjanya sederhana aja, tidak ada yang aneh. Hanya saja saya sedikit menambahkan beberapa detail supaya terlihat lebih agak rumit aja sedikit gitu. Padahal sebenarnya enggak. Oke, langkah pertama untuk membuat grease pencil itu menyiapkan material. Jadi ini material saya siapin dulu. Material yang materialnya flat ya. Jadi kayak kartun gitu. Materialnya harus flat. Ini belum ada material satupun. Jadi mari kita bikin materialnya. Dari TV-nya dulu kita bikin new. Ini kita kasih nama TV. Nah, untuk membuat material pada grease pencil, caranya mudah sih sebenarnya. Ini kita tarik, kita pilih shader to RGB. Kemudian dari sini kita keluarin, kita cari color ramp. Color ramp. Terus kita tarik ke sini. Nah, kalau kita preview di sini masih belum terjadi apa-apa ya. Ini linear ini kan gradien ya. Kita nggak bikin gradien karena kita maunya flat color. Jadi linear kita jadiin konstan. Terus ini shadingnya kita bikin beberapa level. Jadi yang pertama mungkin abu-abu, yang kedua lebih tua lagi warnanya, yang ketiga lebih tua lagi. Ya kira-kira gitulah ya. Ini saya terangin dikit. Terang dikit. Ya. Kira-kira sudah jadi seperti itu. Ini kita apply ke banyak objek yang lain. Nah, caranya supaya gampang, ini kita reuse. Karena ini kan sudah ada settingannya kayak gini nih. Kita reuse aja. Misalnya ke gelas. Gelas, pergi ke sini, kita pilih TV, kita duplicate. Tung. Jadi gelas. Gelas. Warnanya kita ganti suka-suka, bebas. Misalkan mau gradasi dari warna ini sedikit menua ke sininya lebih tua lagi. Ya, kira-kira gitu. Terus apa nih? Meja. 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 Kita pilih lagi sini. Kita duplicate. Kita pilih meja. Warnanya kita atur lagi. Misalnya warna ini. Gitu. Yang ini kita juga bisa pakai warna meja. Meja. Yang ini apa? Misalkan warna TV yang tadi boleh. TV. Kemudian ini kabel, kita pakai warna sendiri. Kabel. Kabel ini warna gelap ya.
Ya, gitu. Yang ini juga warna kabel. Kabel. Yang ini antena. Antena pakai apa ya? Pakai warna kabel aja lah ya. Kabel. Ini kabel. Kalau yang ini warna apa materialnya dia aluminium. Coba kita pilih duplicate antena silver. Warnanya kita pilih warna netral. Ya, kira-kira gitu. Kemudian ini juga kita pakai warna antena. Ini juga bisa kita pakai warna antena. Lagi ini antena. Smooth. Ya, sudah seperti itu ya. Apalagi ini. Ini mungkin warna meja tapi kita bedain deh. Ini alas. Alas kita bisa pakai bebas mau apa ya? Hijau. Kita bermain di hijau. Sup. Ya. Oke. Shading ini harus solid. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita cahaya mataharinya, oh ya sorry, cahayanya pakai cahaya matahari supaya dapat strong light kayak gini. Kita kuatin misalkan 10 kayak gitu supaya dapat cahaya yang kuat. Nah, tapi kita atur nih di sini. Biasnya kita nolin. Bias itu ini nih, dari objek ke shadow itu ada gap. Kalau biasnya kita nolin, dia nggak ada gap. Terus angle-nya juga kita nolin. Terus kemudian di sini ini kita gedein nih. Cube size sama cascade size kita gedein. Terus apa lagi ya? Cukup itu aja. Kalau mau ditambah konteks shadow sih bisa aja. Tapi konteks shadow itu jatuhnya kayak gini nih. Dia ada apa namanya? Ada spillnya gini. Nah, kita bisa tambahkan gini. Dikit konteks shadow 0,0,01 0,01 mana sih 0,3. Ini masih ada dikit sih, atau nggak usah lah, nggak usah text shadow, lebih enak ada konteks shadow sih ya. Tapi ini nggak akurat jadinya, kita harus kecilin banget. 0,5 ya, kira-kira gitulah. Ini masih ada 0,1 ya, udah. Oke, ini sudah shadow udah. Nah sekarang kita mau backgroundnya ini kita kasih warna juga. Nah kalau harus ngatur background itu ngaturnya di sini world. Background ini berpengaruh sebagai ambient color juga. Jadi kalau kita gedein, kencengin, ini cahaya juga berubah. Nah supaya kita bisa mengatur warna background suka-suka, ini kita duplicate nih. Yang ini kita kasih warna yang kita mau, misalkan gini. Tapi ini harus digabungnya dengan Ctrl Shift
klik kanan, tarik sini. Terus kemudian kita kasih di sini light path. Ininya kita masukin ke sini. Camera ray, IS camera ray. Kalau sudah begini, apa dampaknya? Kita mau ganti apapun ini, dia tidak berubah. Gitu. Sampai sini, ini masih separuh perjalanan. Tapi kalau kita mau lihat flat shadow-nya, flat color-nya, udah bisa tuh. Warnanya tidak bergradasi, tapi flat. Gitu. Oke, setelah ini selesai, kita baru masuk ke mengatur grease pencil-nya. Grease pencil itu gampang sebenarnya. Kita bikin new collection di sini. Kita kasih nama grease pencil. Nanti untuk memudahkan kontrol. Ini kita kasih nama mesh gitu ya. Di grease pencil sini kita bikin objek namanya grease pencil blank. Di sini ya. Nah, nanti akan muncul di sini nih. Nanti akan ada dua pilihan. Ini data sama material. Data itu curve-nya, material itu warnanya, shadingnya. Oke, ini kita kasih nama mesh. Karena kita mau ngasih warna ini ya, mesh. Struknya hitam. Nah, ini juga kita kasih nama apa? Outline. Jadi outline ini semua. Sampai sini ini belum nongol nih grease pencilnya. Kita harus ke sini nih. Shoot. Terus pergi ke line art. Line art. Jadi grease pencilnya dikasih modifier line art. Baru ini kita pilih nih mesh. Layernya outline, materialnya mesh. Nongol dia di situ. Nah, tapi grease pencil itu view-nya by kamera. Jadi kita view-nya dari kamera gini supaya jelas. Ini ketebalan ya. Jadi kita di line thickness-nya kita kecilin, misalkan 4 atau 5. Oke, kita sudah punya objek 2D. Jadi kalau menavigasi pakai ini ya, karena dia view-nya by kamera. Tuh. Sampai di sini, apakah sudah selesai? Enggak. Kita masih bisa menambahkan sesuatu. Jadi kita bisa menambahkan misalkan di sini oretan misalkan. Oh ya, ini outline-nya kita matiin use slide-nya. Terus ini oret-oretan matiin juga. Nah, ini stroke line solid base color-nya dah cuekin. Kita mau milih oret-oretan ini ya untuk menambahkan detail. Kita pilih grease pencil. Kita pergi ke draw. Nah, kita bisa menambahkan kayak gini nih. Sorry. Draw ini pergi ke surface ya. Surface. Ini ada toleransinya. Kita bisa kecilin biar lebih mepet. Misalkan 0,8. Nah, baru kita bisa gambar di sini. Tuh. Kalau mau halus tekan shift. Gitu. Tinggal di tweak lah. Ini radiusnya kecilin. Kalau mau kegedean kecilin.
S gitu. Di sini ada toolsnya banyak. Misalkan kita mau kasih ini juga bisa. Yang halus, yang lurus. Tuh. Misalnya ini juga. Ingat view-nya by kamera ya. Kalau view-nya nggak by kamera dia lari. Ngaco dia. Misalkan ini dikasih. Ini dikasih. Lagi. Ini dikasih. Ini. 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 Apalagi. Ini mau dikasih efek kartun misalkan. Misalnya gini. Sit. Atau gini. Atau oret-oretan gini. Ini juga kita bikin garis kayak gini. Misalkan gitu. Ini bisa pakai Wacom ya. Ini saya pakai mouse nih. Misalkan begitu. Jadi apapun yang mau kita pasang langsung real time di sini karena dia ngegambar langsung pada objeknya. Ya mirip sama tekstur painting lah, cuman ini 2D. Ini udah selesai. Kita mau menambahkan objek lain. Nah, kalau tadi kan ini surface nih. Kita bisa ganti jadi 3D cursor. Misalkan kita mau menggambar di sini. Tung, 3D cursornya kita pasin di situ. Terus kita bisa gambar nih. Tapi sebelum gambar kita ganti dulu nih. Misalkan ini saya pakai warna hijau. Misalkan gitu. Saya bikin bisa begini. Sorry. Pakai ini. Shoot, shoot. Fill, tung. Nah, shoot, shoot. Ini outline-nya nggak usah deh. Shoot, shoot. Gitu. Gitu. Coba ke outline-nya dikasih. Kita pakai outline-nya di tipis sini. Ya, gitu. Kita pergi ke view kamera lagi. Apalagi nih, misalkan kita mau ngasih gambar lain, oret-oretan udah. Kita bisa nambah lagi sini, misalkan apa ya? Catatan misalkan. Catatan. Kita bisa aja ke sini, pergi ke surface. Misalkan
misalkan gitu. Bisa. Oke. Setelah ini apalagi ya? Setelah ini, oh ya ada lagi nih. Kalau kita ngegambar, ini ada surface, ada origin. Origin itu kita bisa nyalain ini nih. Sorry, tadi kursor aja deh. Kita bisa nyalain ini. Gambarnya by pivot. Kita bisa nyalain guide, gak usah nih, guide gak usah nyalain. Misalkan mau XY, lihat ya. Ini kan ini ZX. ZX. Misalkan di sini, misalkan di sini ya. Tuh, di sini ya. Kita bisa ngegambar dalam bidang ZX dan tidak lari. Tuh. Jadi kalau misalkan kita mau bikin pagar, misalkan di ZX di kursor ini kita mau bikin pagar nih misalkan. Misalkan pakai outline. Kita bisa bikin gini. Tuh kan. Berlaku juga ke yang lain. Ada side, ada top, ada kursor, ada view bebas. Oke, kita terusin. Nah, ini kita bisa menambahkan detail lagi untuk garis-garis yang mau kita tongolin. Misalkan garis mana ya? Garis ini misalkan ya. Garis ini mau kita tongolin outline-nya gitu. Misalkan garis itu ya. Kita bisa pilih garisnya, kita klik kanan, kita apply mark freestyle edge. Tung, jadi dia nongol juga tuh. Yang ini juga sama. Misalkan ini kita tongolin. Tongolin. Ini tongolin juga mark freestyle edge. Tuk. Nah, begitu kira-kira. Mudah dan cepat ya. Oh ya, ini kan misalkan ada garis gini nih. Oh, ini nggak nongol nih. Udah kita tongolin aja. View-nya tetap usahakan dari kamera supaya nggak bingung. Jadi ini tuh udah kepilih, klik kanan mark freestyle edge. Apa ini? Misalkan ini juga. Ini sama ini mark freestyle edge. Ya gitu. Setelah ini kita bikin, kita mau ngerender. Kita render coba ya. Tuk. Apa yang terjadi? Sorry. Kita bedain dulu. Ini Z-nya. By default dia Z-nya mati. Jadi kalau kita render, nih, set, ini numpuk-numpuk karena dia sebenarnya 2D tapi digambar di ruang 3D. Supaya dia ngerti kalau dia 3D, kita harus define, kita harus nyalain Z-nya ini. Tuk. Nyalain. Begitu dinyalain, yang tadinya overlap sekarang tidak overlap lagi. Kira-kira begitu. Sampai di sini pelajaran grease pencil sudah beres. Oke, ini kita tambahkan aja nih.
tambahkan S. Match tuh. Ini nggak usah cahaya udah. Kira-kira begitu ya. Ini sangat membantu sekali dalam membuat ilustrasi.